Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Fajira. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum etika profesi. Yang pertama itu ada makna dan urgensi penegakan hukum etika profesi. Urgensi atau pentingnya beretika sejak zaman Aristoteles menjadi pembahasan utama dengan tulisannya yang berjudul Etika Nikomacheia. Aristoteles berpendapat bahwa tata pergaulan dan penghargaan seorang manusia yang tidak didasarkan oleh egoisme atau kepentingan individu akan tetapi didasarkan pada hal-hal yang altruistik, yaitu memperhatikan orang lain. Pandangan Aristoteles ini jelas bahwa urgensi etika berkaitan dengan kepedulian dan tuntutan memperhatikan orang lain. Dengan berpegang pada etika, kehidupan manusia menjadi jauh lebih bermakna, jauh lebih dari keinginan untuk melakukan pengurusakan dan kekacauan. Profesi hukum sebagai profesi yang terkait dengan hukum positif, keadilan, kemanusiaan, penjagaan peradaban masyarakat dan kekuasaan tidak cukup diemban hanya berdasarkan kompetensi intelektual saja. Paling tidak ada 3 dimensi kompetensi yang terkait, yaitu kemampuan ilmiah, keluhuran hati, moralitas, dedikasi, dan keterampilan. Itulah mengapa profesi hukum termasuk profesi yang penuh kemuliaan, terhormat, atau sesuatu officium nobile, melambangkan perilaku terhormat dan bertanggung jawab. Hal itu berarti bahwa seorang anggota profesi hukum tidak harus berperilaku jujur, bermoral tinggi, tetapi harus pula mendapat kepercayaan bahwa seorang profesi hukum akan selalu berperilaku demikian. Yang kedua ada pengawasan dan partisipasi publik atas pelaksanaan profesi hukum. Partisipasi masyarakat tidak dapat dihindarkan sebagai salah satu elemen kunci dalam upaya mereformasi peradilan. Namun partisipasi dalam arti keterlibatan masyarakat dalam hal ini bukan untuk mempengaruhi suatu keputusan pengadilan, melainkan menjaga agar lembaga peradilan selalu mengedepankan profesionalitas dan integritasnya. Pasca dibentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal dan institusi peradilan, peran masyarakat sipil tidak serta-merta hilang, melainkan semakin diperkuat dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh KY dan sejumlah elemen masyarakat sipil. KY sebagai lembaga negara memiliki mandat konstitusional sebagai penjaga harkat dan martabat, memiliki beban yang cukup berat. Semenjak tahun 2006 sampai 2010 terdapat kurang lebih 57 universitas dan 82 LSM yang tergabung sebagai jejaring Komisi Yudisial. Istilah jejaring merujuk kepada pelibatan kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari kelompok sosial. Yang kelima, penegakan oleh kelompok profesi hukum yang bersangkutan. Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagai mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut. Yang pertama itu ada teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi. Yang kedua itu pembebanan kewajiban tertentu, ganti rugi atau denda. Yang ketiga itu adalah penyisian atau pengecualian, pencabutan hak-hak tertentu. Yang keempat itu mengenai sanksi badan, pidana penjara atau pidana mati. Dalam pelaksanaannya, tugas penegak hukum menegakkan hukum wajib menaati norma-norma yang telah ditetapkan. Yang keempat ada peradilan etik. Istilah peradilan etik yang dimunculkan oleh mantan ketua MK Jimli Asidik sangat menarik ketika peradilan diterapkan di Indonesia. Peradilan etika ini lebih sederhana, sehingga peradilan etika ini bisa membebaskan atau menyelamatkan institusi negara dari pejabat yang melanggar atau melanggar hukum.
Indonesia sudah saatnya mengembangkan dan menerapkan sistem peradilan etika untuk menyelesaikan masalah, karena di mana-mana sudah mulai berkembang praktik baru, yakni sistem etika dengan dibentuknya badan penegak etika. Seperti Badan Kehormatan DPR, sehingga Komisi Yudisial yang merupakan amanat dan dalam konstitusi dan lain-lain. Tapi sayangnya tidak bisa dimanfaatkan secara serius untuk kepentingan masyarakat. Yang kelima itu ada implementasi sanksi hukum. Sanksi dalam implementasi kode etik di setiap jenis profesi ada saja pelanggaran yang terjadi. Untuk setiap pelanggaran tersebut ada sanksi yang diberikan. Secara umum ada dua jenis sanksi yang mungkin diberikan kepada pelanggar kode etik profesi. Pertama, jika kode etik yang dilanggar masih dalam pelarangan moral, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi moral, berupa celaan atau pengucilan dari kelompok atau pihak terkait. Yang kedua, jika kode etik yang dilanggar telah melewati batas norma moral dan sosial, maka sanksi yang mungkin diberikan adalah sanksi hukum. Yang lebih parah, jika benar-benar terbukti, sanksi akhirnya adalah hukuman penjara atau dikeluarkan secara tidak terhormat dari institusinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.